Halo semua, pada video ini kami akan menjelaskan pemanfaatan prediksi cuaca di bidang agrikultur, bencana, dan pariwisata. Anggota dari kelompok kami adalah RM Cesar Surya Adiputra, Tatiana Zalfa, Farhan Arafi Mizandi, Widya Gusnatul Hijrah, Kidung Kinanti, Fatarani Sekar Arum, dan Ibu Tuferi Wistika. Halo, kali ini kami akan membahas sedikit tentang pemanfaatan informasi prediksi cuaca di bidang pertanian dan perkebunan. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik, sampai Agustus 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia dengan persentase 29,8%. Berbagai macam vegetasi tumbuh subur di Indonesia, akan tetapi tidak jarang terjadi peristiwa gagal panen. Nah, gagal panen ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti pengaruh terjangan angin, cuaca yang berubah-ubah, maupun hama pertanian. Disinilah peran ramalan cuaca itu masuk. Peran informasi cuaca dan iklim sangat dibutuhkan oleh para petani guna mengetahui komoditi atau jenis tanaman apa yang kira-kira cocok berkaitan dengan perkembangan cuaca dan iklim di wilayah tersebut. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, para petani mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh hasil tani yang maksimal karena dapat meminimalisasi resiko kegagalan dalam panen. Kapan sih tepatnya para petani membutuhkan informasi cuaca? Nah, biasanya para petani di Indonesia memerlukan informasi cuaca dalam kurun waktu per 3 bulan atau per 6 bulan, tergantung jenis komoditi apa yang ingin dikembangkan. Ada beberapa daerah di Indonesia telah memiliki budaya turun-temurun terkait perkiraan bulan tanam. Apabila hal ini dipadu-padankan dengan teknologi informasi cuaca, tentu saja pengetahuan akan cuaca dan mikroklimat semakin baik, sehingga petani dapat memiliki gambaran waktu yang tepat untuk memulai mengelola media tanam, mengembangkan produk tani, hingga masa panen sampai memasarkan produk tani tersebut. Dari mana pelaku agrikultur dan perkebunan bisa mengetahui prediksi cuaca? Untuk di Indonesia, kita punya BMKG. BMKG meluncurkan aplikasi dengan nama Cuaca BMKG. Pada aplikasi ini akan mendapatkan informasi cuaca secara sederhana, mudah, real-time, terpercaya, dan akurat. Dengan adanya informasi mengenai prediksi cuaca dan iklim, dapat mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia pada momen Indonesia Emas 2045. Selanjutnya di sini, saya Raden Mas Cesar Surya Diputra dan Widya Gusnatul Hijrah akan menjelaskan mengenai pemanfaatan informasi prediksi cuaca dalam pengurangan risiko bencana. Sebelumnya, apa sih bencana itu? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam. Ekstrimnya cuaca dengan intensitas curah hujan yang tinggi di Indonesia menimbulkan ancaman terhadap banyak bencana, seperti banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, dan sebagainya. Perubahan iklim yang terjadi mengindikasikan bahwa frekuensi kejadian cuaca ekstrim akan terus meningkat. Bencana memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Akibat besarnya dampak yang ditimbulkan, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana-bencana itu. Salah satu hal yang dapat dilakukan ialah memanfaatkan informasi perakiraan cuaca. Kita dapat menggunakan perakiraan cuaca secara optimal untuk meminimalisir dampak buruk dari bencana yang akan terjadi. Cuaca panas, dingin, dan hujan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Alasan ini yang menjadikan negara maju seperti Jepang sangat membutuhkan teknologi pemantauan cuaca. Jika informasi perakiraan cuaca mengatakan esok akan turun hujan, masyarakat sudah terbiasa untuk menyiapkan payung saat keluar rumah, meskipun belum ada tanda-tanda hujan akan turun. Jepang merupakan salah satu negara maju yang bisa dijadikan contoh dalam menyelesaikan masalah yang muncul sebagai akibat dari perubahan cuaca. Dengan teknologi yang canggih, prediksi cuaca dapat disampaikan kepada masyarakat agar lebih sigap dalam menyiasati terjadinya bencana akibat perubahan iklim.
Berikut adalah beberapa contoh situasi dari pemanfaatan perakiraan cuaca. Yang pertama, BMKG menyebutkan bahwa akan terjadi hujan deras di sekitar kota Bandung pada siang hari. Berdasarkan hal itu, jika kita biasanya menaiki motor saat bepergian, kita dapat menggantinya dengan menggunakan kendaraan beroda 4 untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan karena jalan yang licin. Dan juga kita dapat membawa payung. Yang kedua, BMKG menyebutkan bahwa cuaca ekstrim akan melanda kota Bali. Berdasarkan hal itu, transportasi umum seperti pesawat bisa ditunda keberangkatannya mengingat bahayanya cuaca ekstrim terhadap pesawat yang dikemudikan oleh pilot. Yang ketiga, BMKG menyebutkan bahwa akan terjadi hujan badai yang sangat dahsyat di Jakarta yang akan menyebabkan banjir besar. Berdasarkan hal itu, pemerintah dapat meminimalisir bahkan menghilangkan adanya korban jiwa dengan cara menghimbau para warga di sana untuk segera mengungsi jika rumah yang ditinggalinya akan tenggelam alias terendam dan menyelamatkan barang-barang berharganya. Itulah beberapa contoh situasi yang dapat menjelaskan apa saja manfaat dari perakiraan cuaca dalam pengurangan risiko bencana. Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas dan sering terjadi bencana. Penggunaan teknologi pemantauan cuaca akan sangat membantu untuk menyiasati dampak buruk dari bencana-bencana tersebut. Untuk sektor pariwisata, ada banyak manfaat dari informasi perakiraan cuaca yang dapat diterapkan. Antara lain, perakiraan cuaca dapat membantu wisatawan untuk mengambil keputusan dalam berwisata. Selain itu, perakiraan cuaca dapat membantu untuk meningkatkan pemasukan finansial dan mutu layanan wisata bagi pengelola kawasan wisata. Selain itu juga, para pelaku pariwisata dapat memanfaatkan informasi terkait ramalan cuaca dan iklim untuk merencanakan perjalanan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Untuk selengkapnya, kami telah mewawancarai Kak I Gede Made Sukaryanto yang merupakan lulusan Master Pariwisata dari Universitas Udayana. Dan sekarang, ia menjabat sebagai Chief Marketing Officer di Geodevi. Untuk pertanyaan pertama, apa saja dampak perubahan cuaca terhadap bidang pariwisata? Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja dampak dari terjadinya perubahan cuaca terhadap bidang pariwisata? Jika kita berbicara terkait dengan produk pariwisata, ini cukup unik karena produk pariwisata berbeda dengan produk dari industri lainnya. Contohnya, produk manufaktur begitu. Jadi dia benar-benar tangible product, sedangkan produk pariwisata itu adalah intangible. Produknya tidak bisa dilihat, tapi dia berupa service. Jadi hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat secara langsung begitu. Nah, terkait dengan cuaca, produk yang intangible seperti ini tentu akan sangat-sangat tergantung dengan cuaca. Tapi cuaca di sini akan menjadi karakter dari produk pariwisata itu sendiri. Misalkan, ketika produk pariwisata itu berupa pantai, misalkan seperti itu, maka cuaca yang baik adalah cuaca yang cerah, cuaca yang terang begitu. Sedangkan, kalau memang produknya berada di daerah pegunungan, maka cuacanya pasti cenderung lebih, apa ya istilahnya, kayak lembab, kayak lebih dingin gitu kan. Itu membuat karakter dari produk pariwisata akan berbeda-beda tergantung dari cuaca itu sendiri. Lalu apakah pengaruh cuaca terhadap pariwisata? Tentu akan sangat berpengaruh. Mengingat produk pariwisata salah satu karakternya atau sifatnya adalah unpredictable, tidak bisa diprediksi sama sekali. Misalkan sekarang cerah, ntar lagi 1 jam bisa-bisa tiba-tiba hujan. Ini akan sangat berpengaruh terutama pada saat kegiatan tour, misalkan yang ada kegiatan outdoor. Maka orang pariwisata harus benar-benar tahu peka terhadap yang namanya musim, perubahan cuaca, weather forecast misalkan. Harus benar-benar aware dengan hal seperti itu. Ketika kita tahu sekarang ini sudah memasuki musim hujan, di mana cuaca cerah akan sangat berpotensi berubah menjadi hujan begitu, maka penyedia jasa di dalam bidang pariwisata harus sudah bisa menyiapkan produk untuk antisipasi. Ketika dia misalkan bawa tur rombongan ke daerah outdoor, takut kena hujan, maka dia pasti akan menyiapkan jas hujan, menyiapkan payung, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dampak dari perubahan cuaca. Di sisi lain, ketika dia produknya berupa jasa di bidang hotel atau restoran atau apa, dia juga harus melakukan sedikit modifikasi terhadap produknya. Misalkan perlindungan terhadap air, awalnya yang terbuka, misalkan menyediakan
tempat makan di areal terbuka, ya dia harus menyiapkan tempat makan di areal indoor, atau mungkin menyediakan payung besar atau apa, jadi ketika hujan pun tiba, pengunjungnya tidak kehujanan kayak gitu. Jadi ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan ketika terjadi perubahan cuaca. Kedua, jika terjadi suatu perubahan cuaca yang efeknya besar, apa saja dampaknya bagi pariwisata? Jika kasus perubahan cuaca itu besar, kalau tadi itu kan yang minor-minor nih. Kalau misalkan yang besar, let's say ada perubahan cuaca berupa badai begitu, typhoon, atau istilahnya apa gitu kan. Ini tentu akan menjadi isu yang cukup besar juga dari bidang pariwisata. Dampaknya bisa sampai ke cancellation. For example, kemarin ada typhoon di Hong Kong, kemudian ada di Jepang, ada juga beberapa di California, USA. Itu kan disiarkan di berbagai pemberitaan. Nah, dengan adanya pemberitaan seperti itu, ujung-ujungnya akan menimbulkan cancellation. Misalkan orang udah mau datang nih ke Jepang, let's say ke Jepang gitu kan. Oh, ternyata ada badai di Jepang. Dia bisa saja melakukan cancellation. Jadi awalnya yang dia sudah booking tiket, sudah booking hotel bisa di-cancel pada saat hari-hari itu. Mungkin dia bisa saja melakukan reschedule ke bulan depannya misalkan, atau mungkin tidak ke sana sama sekali. Nah, itu dampak yang cukup berat bagi bidang pariwisata. Pertanyaan ketiga, apa saja pencegahan atau antisipasi yang dapat dilakukan oleh industri pariwisata? Untuk pertanyaan berikutnya, berupa pencegahan tentu harus ada plan A, plan B. Tentu harus ada pencegahan di sini. For example, ketika kita sudah tahu, seperti tadi, sudah masuk musim hujan, maka weather forecast ini akan menjadi sangat penting. Kapan suatu destinasi wisata akan memasuki musim hujan? Kapan suatu destinasi wisata akan memasuki musim kemarau? Begitu juga misalkan yang di luar negeri masuk ke musim dingin, musim semi, dan lain sebagainya. Tentu itu akan ada antisipasi. Contohnya seperti badai tadi, ketika suatu negara memasuki musim hujan atau musim pancaroba, pasti akan ada peralihan cuaca ekstrim di situ. Mungkin di Indonesia tidak terlalu ya, tapi di luar itu menjadi hal yang sangat penting dan mereka sudah bisa forecast itu akan terjadi. Sehingga biasanya akan dilakukan travel notice. Jadi ada himbauan begitu, pada bulan-bulan ini atau tanggal-tanggal ini kemungkinan akan terjadi perubahan cuaca seperti ini. Jadi pengelola pariwisata, penyedia jasa, ataupun si wisatawan sudah bisa melakukan antisipasi apakah rescheduling kegiatan pariwisata, apakah cancel atau apa, itu sudah bisa diantisipasi dengan adanya weather forecast. Dan pertanyaan terakhir, apakah perakiraan cuaca berguna bagi industri pariwisata? Kemudian pertanyaan selanjutnya, tentu jawabannya iya. Jadi perakiraan cuaca itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mitigasi bencana. Dengan adanya perakiraan cuaca atau weather forecast itu tadi, kita bisa meminimalisir dampak-dampak yang mungkin akan terjadi karena adanya perubahan cuaca itu sendiri.